Pada bab 5 tentang komunikasi dan saluran perubahan sosial budaya, penulis menekankan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam terjadinya perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses penyampaian pesan agar dapat dipahami oleh orang lain. Melalui komunikasi, ide, gagasan, dan unsur budaya baru dapat menyebar ke masyarakat. Proses ini dikenal sebagai difusi, yaitu penyebaran kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain. Contoh yang dapat kita lihat adalah perkembangan media sosial. Informasi dan budaya dari luar dapat dengan cepat masuk ke masyarakat melalui internet, sehingga mempengaruhi cara berpikir, gaya hidup, hingga pola interaksi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi saluran utama dalam perubahan sosial budaya. Selanjutnya pada bab 5 juga dijelaskan mengenai proses alkulturasi dan asimilasi. Alkulturasi merupakan perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Sedangkan asimilasi adalah peleburan budaya yang menghasilkan budaya baru dengan hilangnya ciri khas lama. Selain itu, terdapat inovasi dan invensi sebagai bentuk penemuan baru yang mendorong perubahan dalam masyarakat. Contoh yang dapat dilihat adalah budaya berpakaian. Masuknya budaya luar ke Indonesia tidak selalu menghilangkan budaya lokal, tetapi seringkali terjadi perpaduan gaya yang menghasilkan tren baru. Namun, dalam beberapa kasus, budaya asli bisa tergeser jika proses asimilasi terjadi secara kuat. Selain itu, masyarakat juga harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jika penyesuaian berhasil, maka akan terjadi reorganisasi, penataan kembali. Tetapi jika tidak, maka dapat terjadi disorganisasi atau ketidakaturan sosial. Oleh karena itu, perubahan tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Pada bab 6, dalam bab 6 tentang teori perubahan sosial budaya, dijelaskan berbagai teori yang menjelaskan bagaimana perubahan tersebut terjadi. Teori evolusi menyatakan bahwa masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks. Tokoh seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat perubahan sebagai proses kemajuan menuju masyarakat modern. Contohnya adalah perkembangan masyarakat dari sistem agraris ke industri hingga era digital. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan bertahap menuju kehidupan yang lebih kompleks. Selain itu, terdapat teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan tidak selalu maju, tetapi berputar seperti siklus tokoh seperti Pilgrim Sorokin dan Arnold Toynbee menjelaskan bahwa peradaban mengalami fase naik dan turun, dan kejayaan hingga kehancuran, lalu kembali berkembang. Contoh dapat dilihat pada peradaban besar di dunia yang pernah mengalami masa kejayaan, kemudian runtuh dan digantikan oleh peradaban baru. Teori fungsional menjelaskan bahwa setiap perubahan harus memiliki fungsi bagi masyarakat. Jika perubahan dianggap bermanfaat, maka akan diterima, tetapi jika tidak, maka akan ditolak. Sedangkan teori konflik menyatakan bahwa perubahan terjadi karena adanya pertentangan antara kelompok atau kelas sosial, seperti konflik antara pihak yang berkuasa dan masyarakat. Contohnya adalah perubahan politik di suatu negara yang sering terjadi akibat konflik antara pemerintah dan rakyat, yang kemudian melahirkan sistem baru. Dari kedua bab tersebut terlihat bahwa komunikasi, proses budaya, dan teori teori perubahan saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana perubahan sosial budaya terjadi. Perubahan tidak dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh interaksi dengan budaya lain serta dinamika konflik dalam masyarakat. Kesimpulannya, berdasarkan bab 5 dan bab 6, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya terjadi melalui proses komunikasi, penyebaran budaya, serta didukung oleh berbagai teori yang menjelaskan arah dan penyebab perubahan tersebut. Perubahan dapat bersifat maju, berulang, dan bahkan dipicu oleh konflik. Oleh karena itu, masyarakat perlu mampu menyaring dan menyesuaikan diri terhadap perubahan agar tetap dapat menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai budaya yang ada. Terima kasih.